pertama kali itu kalau mau bikin lomba, yang dipikirin tuh jangan kita mau turunin karakter apa ya. Jadi kita yang dipikirin tuh yang pertama kita mau turunin konsepnya kayak gimana ya. Kita lolos ke Jepang. Oke. Nah, dan akhirnya kita berangkat ke sana. Di sana pun kita tidak berharap apa-apa. Selama kita belum stop di dunia itu, berarti kita belum kalah gitu. Jadi keep moving forward. Halo teman-teman semua, balik lagi di episode terbaru acara teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan seorang cosplayer yang udah berkancah internasional. Melalang buana ya. Iya. Udah bukan di Indonesia doang. Iya, bukan di Indonesia doang. Sudah sering keluar negeri. Juara WCS Jepang ya. Iya, betul. WCS Dubai. Betul. Saudi Arabia. Saudi. Dan di Magic Monaco juga. Gokil. Wah, gokil. Pasti udah bisa nebak ya. Ya, udah tahu lah. Harusnya tahu ya. Tahu lah. Apalagi orang-orang yang ngikutin cosplayer gitu harusnya tahu ya. Betul. Harusnya tahu ya. Tapi kita kasih tahu aja ya. Ya, kita Oke. langsung panggilkan aja kali ya. Iya. Oke, ini dia Rian CYD. Halo guys. Silakan perkenalkan. Ya halo guys, nama saya Rian CYD. Saya cosplayer asli dari Jakarta. Oke. Wah. Iya. Kenapa namanya Rian CYD? Nah itu pertanyaan yang sangat menarik sih ya. Dan orang-orang tuh selalu bertanya-tanya CYD itu artinya apa? Rian Sid atau Rian CYD atau Rian Cheat atau Rian apa gitu. Iya. Aku sih manggilnya Rian Cheat kok. Aku ngomongnya Rian Cheat sih. Sebenarnya sih itu bebas. Mau Rian CYD, Rian Cheat, Rian Sid terserah. Yang pasti itu Rian CYD itu dari kata Cahyadi. Oh, Itu nama asli juga, cuma disingkat asli aja. juga. Keren Oke. Iya. Keren. Biar kesannya itu tuh nggak Indonesia banget ya. Bener-bener. Soalnya aku manggilnya juga Cheat sih. Rian Cheat kayak Sid gitu. Kayak ada karakter Final Fantasy kan namanya apa? Sid, iya. Ya. Aku manggilnya Rian Sid gitu. Jadi lebih keren ya. Keren. Iya, padahal mah karena kepanjangan di Facebook disingkat jadi Rian CYD. Itu ternyata alasannya. Iya. Rasanya guys gitu. ya. Buat kalian yang belum tahu ya. Ini artinya Rian Cahyadi. Yoi. Cahyadi. Cosplay dari kapan kalian? Cosplay itu dari tahun 2009. Lah siap boy. 2009. 2009. Wah, Masih kelas berapa? kelas SD. Wah, saya tua banget dong ya. Aku aja SMA. Kelas 2009 SMA. Aku tuh SMP. Bohong Dar, bohong kali lu. SMP dia. Tidar umurnya udah 35. Apaan 35? 35, buset. Itu 2009 itu dulu gimana ya? Maksudnya Masih jarang banget gak sih? iya masih jarang banget nggak sih Cosplay yang cosplay 2009? Sebenarnya sih udah banyak tahun-tahun 2008 tuh udah banyak event. Salah satu tuh kayak Japan Matsuri. Oh, JJM dari 2008. Udah 2008. Wow. Justru awal ikut cosplay itu gara-gara itu kan suka banget sama film-film dunia perfilman tuh suka banget. Malah dulu film apa nih? Mas? film apapun Oh, oke, superhero, oke. horor atau apa. Oke. Itu hobi banget nonton, hobi banget ngelihat film lah intinya sampai benar-benar penasaran itu di balik layar itu seperti apa sih progresnya, seperti apa sih syutingnya gitu. Dulu tuh sampai pengen banget itu terjun ke dalam perfilman dulu kuliahnya. Sempat pengen gitu. Oh, oke. Cuman karena orang tua tidak setuju jadi saya ambil jurusan lain gitu. Nah, singkat cerita gara-gara suka sama perfilman dan ngelihat ada film Iron Man di 2008. Yang pertama gak sih? Iya. Itu tuh gila banget. Itu yang bikin pertama kali amazed sama kostum di film tuh Iron Man. Itu kok bisa gitu kan, selain CGI-nya ya kan ada kostum aslinya. Kok bisa, bikinnya gimana? Nyari-nyari tahu dulu kan masih agak sedikit source-nya. Nyari-nyari tahu. Mereka memang bikin di production house mereka tuh memang bikin kostumnya juga. Kok bisa, gimana caranya gitu. Dan ternyata di SMA itu ada Japanese Club. Iya, Japanese Club. Okay. Sebenarnya saya nggak ikut di Japanese Club, ikutnya di
ICT tuh, tentang teknologi-teknologi. Oke. Nerd banget kayaknya. Gak mau bilang sih tapi karena dia jujur ya udah. Sekarang gaptek. Iya, sama di basket. Terus lihat, oh Japanese Club itu ada kostum-kostum gitu dulu kan. Ada yang cosplay jadi Zoro, jadi Kikyo. Dulu itu. Kikyo. Dan di lain sisi lagi, dari kecil juga seneng banget nonton anime. Jadinya kaget ngeliatnya, wah ini keren banget. Maksudnya dari animasi bisa jadi live action ya kalau sekarang kita bilang. Ini keren banget. Dari situ mau coba cari tahu, ternyata namanya cosplay. Makanya ikut coba join di situ di 2008. Datang ke event pertama kali itu di Japan Matsuri di 2008 tuh. Tapi belum cosplay. Baru ngelihat datang doang, dan di situ ada Komutoku. Komunitas lama banget berarti. Iya. Ngelihat itu Kamen Rider, wah keren-keren banget ini, pengen bener-bener fix pengen ikut di komunitas cosplay. Baru di 2019 baru debut di cosplay. 2009. Gitu. 2009, sorry. 2009. Pertama kali cosplay apa, Bang? Sebenarnya sih pertama kali banget itu tuh cosplay original. Cuman original karakternya itu bisa dibilang gagal deh. Fotonya juga nggak tahu kemana. Terus ada fotonya seru sih ya. Iya. Terus tapi kalau biasanya orang nanya cosplay pertama kalinya apa, Kamen Rider. Karena memang itu yang diniatin. Dulu itu masih belum bisa bikin. Jadi pesan kostum. Karena kostumnya belum selesai, makernya itu baik banget ya. Makernya itu dari Malang, namanya Mas Ali. Dia pinjemin kostum. Udah pakai kostum aku dulu aja. Karena kostumnya belum selesai gitu. Itu baik banget itu. Itu nggak akan pernah dilupain tuh Mas Ali. Terus ya udah, itu pertama kali pakai kostum Kamen Rider itu ikut lomba di SMA 14 pakai Kamen Rider apa namanya itu dari Ryuki ya. Bukan Ryuga. Night. Kamen Rider Night. Itu sebenarnya kostum Mas Bay. Kostum Mas Bayu. Cuman dari Mas Ali bilang mau pinjemin dari kostum Mas Bay sama kostumnya dia juga. Ya udah kita pakai dua itu sama kostum Charles tuh. Jadi bisa dibilang itu kostum pertama yang benar-benar diniatin untuk lomba perform itu ya Kamen Rider dari Night. Gitu. Jadi pertama kali cosplay langsung lomba waktu itu. Lomba di SMA 14. Gak tanggung-tanggung. Pertama kali cosplay langsung lomba. Wah. Lomba di SMA 14 keren. dulu. Menang gak itu lombanya? Menang juara 3 kalau nggak salah. Juara 3. Dari situ kecanduan. Karena menang ya. Karena menang. Karena itu apresiasi nggak sih? Iya. Wah keren nih ternyata begini cosplay, ya udah ikut lomba lagi terus. Ternyata tapi dari dulu udah juara. Maksudnya ya emang udah bakat juara. Iya betul. Gitu. Tapi ternyata udah rame ya. Maksudnya cosplay dari tahun segitu, karena aku kan dulu nggak begitu ngikutin ya cosplay. Aku tuh suka anime tapi kalau ngeliat orang cosplay itu kayak aneh katanya. Iya, dulu ya. Dulu. Sekarang enggak ya? Sekarang mau masih nyari sih. Enggak tuh bercanda. Enggak bercanda. Namanya teman-teman ya. Udah, nanti aja bahas. Tapi memang dulu tuh apa, komunitas cosplay itu bisa dibilang nih aneh, nih ngapain sih? Gitu. Dari dulu tuh pas zaman-zaman itu tuh memang masih tabu banget. Tapi kalau sekarang kan bahkan udah dari perusahaan-perusahaan game, dari artis-artis aja itu semua pada ikut cosplay gitu. Betul. Dia bikin event party aja temanya cosplay kadang gitu. Iya. Tapi dulu teman-teman terus orang tua ngeliat cosplay gitu ada pernah dikritik ya atau ngapain sih? Pernah dong. Kalau dulu teman-teman dari SMA sih aneh, ngapain sih cosplay kayak gini? Ya seru aja gitu kan. Keren aja gitu kan. Pernah dicengin juga di situ gara-gara cosplay. Cuman ya bodo amat gitu. Terus kalau dari orang tua sendiri sih dulu sebenarnya nggak ngedukung. Oh, sempat gak ngedukung? Nggak. Malah kayak ngapain sih buang-buang duit, buang-buang waktu belajar gitu. Terus ya standar orang tua lah. Iya. Iya benar sih. Benar. Dulu kan. Iya jadinya ya harus membuktikan gitu. Iya. Terus pernah dulu menang di Anime Festival Asia. Ava. Di 2011 juara 3 sama Widi dulu partnernya. Di situ masih di Singapura. Baru menang nih. Malamnya telepon orang tua. Menang nih dapat juara 3. Terus ya udah pulang sekarang juga.
Oh kirain aku ekspektasi kayak oh iya selamat ya gitu. Pulang sekarang. Besok ujian. Besok Iya. Tapi udah Ujian izin nasional. sama enggak, itu kan udah kuliah. Oh Nah, Tapi 2011 udah orang kuliah. tua tahu kan kalau ke Tahu, Singapura. tahu. Oke. Udah Izin lah izin pasti, juga. izin. Terus juga udah ke dosen juga udah minta keringanan Izin, untuk ujiannya ujian susulan dan itu udah diokein. Ya udah. lucu banget pulang sekarang juga. Nah, tapi kalau sekarang orang tua itu udah dukung 100% dari tahun 2013. Ah. Itu mereka benar-benar dukung 100% bahkan ngasih tempat untuk workshop. Wah. Dan benar-benar didukung banget untuk bikin kostum dan untuk cosplay itu benar-benar didukung 100%. Gitu. Kenapa bisa tiba-tiba Iya. ngedukung gitu? Mungkin capek dibilangin kali ya. Jadi kayak oh ya udahlah gitu kan, udahlah capek. sok mau apa. Enggak sih, mungkin karena ngelihatnya membuktikan kali ya. ini anak serius nih di bidang ini gitu kan. Iya. Dan juga kan memang menang gitu. Juga nggak ngerepotin juga dan kuliah juga tepat waktu. Nggak nilainya nggak jelek gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa dilepasin gitu. Atau hobi juga mungkin ya, mikirnya gitu kan. Iya ya. gitu. Jadinya akhirnya disetujuin. Akhirnya benar-benar Benar-benar disupport. didukung sport sampai sekarang. gokil sih, keren Support banget ya. 100%. Intinya tahu nggak apa? Harus keras kepala. Nah, jangan dengar teman-teman, intinya harus berprestasi. Bukan keras kepala ya. Bukan. Ini kenapa jadi harus keras kepala? Ya kan maksudnya kan bukan keras kepala, maksudnya konsisten. Dan Konsisten. ya pasti berprestasi membuktikan ke Betul. orang tua. Betul. Nah, itu teman-teman ya. Jangan diambil yang kata Patrick Keras kepalanya. ya. Keras kepala jangan. Boleh keras kepala tapi harus ada prestasinya juga ya kan. Konsisten dan juga harus benar-benar diseriusin lah. Iya, bener, Kalau bener, memang bener. itu positif, kalau nggak negatif ya jangan diseriusin. Betul tuh, dengar Bang Patrick. Siap. Makasih ya. Ya sama-sama. Nah, ngomong-ngomong itu kan dulu pesen ke orang commission nih berarti ya. Nah, pertama kali bisa bikin kostum tuh kapan? Bikin kostum sendiri. Tahun 2010. 2010. 2010 itu tuh belajar sama Mas Amin, tahu Mas Amin? Oh, Mas Amin yang Iya. dari Malang ya? Dari Malang. Mas Amin lagi datang ke Jakarta. Heeh. Itu nginep di rumah teman di rumah Ojan. Terus minta diajarin gimana sih cara bikin pola, digambarin sama dia. Dia ngajarin sabar banget sih. Terus dikasih tahu caranya begini. Kita coba. Terus ditambah lagi sama Mas Bayu. Mas Bayu. Datang ke rumahnya dia. Waktu itu rumahnya dia masih di daerah Kuningan kalau nggak salah namanya. Di situ kita datang. Mas Bayu itu benar-benar ngajarin juga dari nol gimana caranya. Dan akhirnya kita ngulik-ngulik lagi tuh. Karena belajarnya nggak sendiri dulu sama si Ingga juga tuh. Sama Belajarnya Ingga, bareng sama Ingga, Ingga iya, dulu. iya. Dan itu benar-benar diajarin sampai kita paham. Terus di rumah pun kita percobaan sendiri. Kalau ada apa-apa nanya ke Mas Amin, kalau nggak ke Mas Bayu gitu. Sama Mas Ars juga. Oh, Mas Ars juga. Kalau Mas Ars tapi belajar itu by PM dulu. Oh, by PM. Karena ketemunya juga tahun berapa waktu itu? Jarang, belum pernah ketemu. Belum juga. pernah ketemu. Jadi cuman by PM aja. Gitu. Oke. Pertama kali bikin kostum yang benar-benar sendiri, kostum apa tuh, Bang? Ikiponix. Sensei ya? Sensei ya. Tahu nggak? Tahu Sensei mah tahu. Kuak gitu. Iya tahu. Sensei ya. Kenapa kuak ya? Itu skinnya Mobile Legend kan? Iya. Betul. Iya benar. Ya, tahu, Iki Sensei Phoenix. mah. Iki itu. Phoenix. Tapi puas gak dulu? Puas bikin banget, gitu? puas banget, seneng banget itu. Akhirnya bisa bikin kostum sendiri. Gitu. Tuh guys ya. Berarti lumayan lama juga belajar. Setahun ada belajar ya? Enggak sampai sih karena Nggak belajar itu kan di 2010. Hah? Belajar terus akhirnya bikin kostum. Selesai, kita munculin kostumnya. Hah? 2011 kan udah bisa bikin monster terus akhirnya lomba lagi. Bikin monster. Iya, dulu bikin monsternya King Fangair dari Kamen Rider Vice lagi. Kaiksa lagi. Kiva, sorry. Kiva ya. Langsung ke monster ya. Berarti Sukanya bentuk-bentuk organik. Oke. Berarti tertariknya dari ini ya, bikin kostumnya ya. Berarti cosplay itu awalnya. Iya, tertarik gara-gara film. Iya. Bener-bener. Yang ujung-ujungnya nggak masuk ke dalam dunia film. Iya. Nggak juga, kemarin di Bardion kebetulan dipercaya untuk Ada bikin ya, kostumnya. Kostumnya ya. Iya. Aku udah lihat. Dan akhirnya tujuan utama pengen ke dunia perfilman Nyampe. mulai nyampe. Udah nonton belum Bardian?
episode sampai episode 2 aku nonton. Bagus. Harus sampai akhir dong. Sisanya belum bagus. nonton lagi. Itu Harus sampai akhir bagus. Karya anak negeri. Iya, itu asli semuanya dari Indonesia. Semuanya produksi dari Indonesia. Cast-nya juga ya. Cast-nya semua dari Indonesia. Gokil. Gitu. Cuman Tapi aku nggak ada hasilnya di nggak situ. kalah sama luar. Ada tuh soalnya apa yang di pesawatnya yang cewek yang soalnya Cewek Haruka. mulu. iya Haruka. Cewek mulu. Ingat itu mah. Ya, ingat itu. Iya. Terus yang dia di tempat kerja berdua ada temannya kan. Iya. Di Siapa kantor. namanya? Aduh lupa namanya. Lupa namanya. Aku nonton udah lama Seno. Iya, Seno. Kita harus nonton, Harus nonton Bardion. ya, teman-teman juga Karena harus bagus nonton banget Bardion filmnya. ya. Tapi ngomong-ngomong pernah kepikiran gak sih di bergelut di dunia cosplay Bang Rian? Dulu sih Sadar kalau itu tuh Passionnya karena itu di 2016 sebenarnya. 2016 pas WCS. Selesai WCS. Tadinya itu di 2013 tuh mau pensiun. Oh, sempat mau pensiun juga. Iya. Terus ada temen Echo, tahu? Oh ya kayak Chow. Echo dan anak-anak Dekonske lainnya bilang, jangan ikut lagi lomba aja sekali lagi di AVA 2013. Iya. Ya udah deh, terakhir nih. Abis itu mau udahan, mau fokus kerja jadi karyawan. Udah cosplay cuman buat hobi-hobi aja gitu. Ternyata dari situ malah menang dan malah keterusan lagi. Mau coba lagi. Gara-gara menang. Kalau nggak menang mungkin bisa jadi stop ya. Mungkin karena waktu itu kondisinya itu lagi fokus pengen lulus kuliah. Udah lagi skripsian. Dan juga kondisinya itu udah pengen fokus buat masa depan untuk cari kerja dan lain-lain. Tapi dari situ malah keterusan dan malah ada peluang lain di sini. Ya udah mendingan coba aja deh gitu. Akhirnya dulu terus sempat ngantor dulu di 2014. Sempat ngantor dulu 2 tahun sampai 2015. Terus di 2016 sampai 2016. Berarti berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Sampai 2016 abis itu untung kantornya itu ngedukung waktu itu pergi ke WCS, dibolehin. Oh jadi bolos 2 minggu pas boleh. WCS itu masih Lagi kerja. ngantor, iya. Wow. Dibolehin sama kantor. Itu Tanpa potong gaji. Ah iya. Iya. Baik banget ya kantornya ya. Di mana Iya. kantornya? Boleh lah, aku masuk ya kayaknya deh. Gue masuk ya. Itu emang baik banget sih itu kantor di situ, enak banget kantornya. Terus setelah dari pulang dari WCS bingung nih mulai apa? Gimana? Krisis identitas. Oke. Krisis paham, identitas. Krisis identitas. Aduh, passionnya di sini. Ya. Gimana nih pengen bisnis? Karena memang cita-citanya dari kecil kan pengen buka bisnis. Apapun itu ya. Iya. Nah, peluang apapun itu yang penting Bisnis. pengen jadi bisnismen. Gitu. Tapi di sini ada peluang nih gitu. Kira-kira ambil atau enggak gitu kan. Karena kenapa harus pilih? Karena di saat itu ada undangan pertama kali ke luar negeri, ke Spanyol. Kalau misalkan mau ambil, mau nggak mau harus keluar kantor. Oke. Karena kantor udah nggak izinin lagi. Kemarin kan baru 2 minggu izin. Iya. Terus nggak lama kemudian berangkat lagi kan otomatis kantor nggak bisa izinin. Iya. Ke Spanyol itu untuk cosplay atau Ngejuri. Ngejuri. Terus Ngeri kieu boy. terus Ngeri. terus abis itu konsultasi ke Emisan. Kalau Emisan tuh, Emisan. iya, Emisan bilang resign aja. Kata Emisan. Iya. Sampai di rumah kepikiran, kok disuruh resign ya? Tapi akhirnya resign jadi. Resign dan mengambil keputusan untuk bisnis. Itu Emisan memang benar-benar mantap karena dia benar-benar ngebantu banget, ngelit banget, ngasih tahu banget. Maksudnya dikasih tahu arahnya kemana yang benar. Dan akhirnya ngerti apa maksudnya Emisan. Ya udah, akhirnya keterusan sampai sekarang buat bisnis. Oh, oke. Buat Sekarang di ya? bidang cosplay juga. Maker juga Maker berarti. juga Oh, oke. gitu. Merangkap semua berarti. Merangkap semua. Dan kostum-kostumnya tuh keren-keren banget. Kalian bisa lihat di CYD Studio Instagramnya. Ya. Ya kan? Di studio atau enggak di Rian C. Rian CYD juga ada. Aku sempat lihat, sempat ngepoin kan kemarin Instagramnya. Terus yang jadi Majin Buu yang warna Pink. Wah. Itu kostum tahun berapa ya Bang? Itu Tahun 2016 kalau nggak salah. 16. 2017 lah.
Oh itu Keren banget ya. itu keren banget Majin Buu-nya. Soalnya kayak beneran Majin Buu gitu kayak. Ya badan gitu. Real ya. Real gitu. Itu bahannya apa tuh Bang? Itu sebenarnya percobaan gimana caranya bikin full body. Hah? Tapi dulu kan terbatas ya sama bahan-bahan silikon, sama bahan-bahan rubber. Jadi mikir gimana caranya cari alternatif buat bahan-bahan itu. Oke. Akhirnya coba pakai bahan yang namanya itu polyfoam. Polyfoam kalau tahu itu tuh buat busa buat packing. Iya. Yang Bener, tipis-tipis bener. yang dijual tipis-tipis. di tukang busa itu paling cuman 10.000 kali mas 1 meter. murah Yang agak banget gelombang tuh. Iya. Pakai itu. Hah, pakai itu? Iya. Pakai itu terus dilapis lagi sama busa tipis. Oh, gitu. oke. Jadinya bisa dapat shape-nya, kelenturannya bisa dapat. Iya, gitu. iya, Itu iya, pertama kali percobaan Itu gimana kan caranya. gampang sobek kan polyfoam tuh? Iya, tapi ada caranya biar nggak sobek. Oh, ada caranya lagi. Ya buat teman-teman kalau misalkan kepo cara-caranya bisa ditanya ke Bang Rian ya. Boleh gak sih kalau nanya? Boleh dong, masa enggak? Boleh lah. Tidak pelit ilmu guys. Iya. Iya enggak? Yoi. Harus berbagi. Nah, kalau boleh tahu Bang, pertama kali kan kemarin tuh di WCS Arab ya. Iya. Ya. Selain itu pertama kali ikut lomba di luar negeri tuh kapan sih? Di mana? Pertama kalinya di luar Pertama negeri itu. kali. Di 2011. Yang tadi itu Singapura. Nah, Kok bisa langsung luar negeri? Gimana sih ceritanya? Gara-gara yang Iya. apa kan ya? iya, jadi ceritanya itu cukup panjang ya. Jadi awalnya itu lomba. Ini juga nggak tahu ya, aneh ya. Mungkin memang di planning ya sama yang maha kuasa. Yes, ya. Jadi Iya. menang lomba di ada satu event yang nggak bisa disebutkan namanya. Oke. Terus menangnya itu dapat tiket ke Singapura. Ah, Dulu belum pernah ke luar negeri, Oke. bahkan belum punya paspor. Oke. Nah di situ udah seneng banget. Tapi pengambilan hadiahnya itu di 1 minggu setelah perlombaan. Nah di situ tapi diwajibkan untuk langsung bikin paspor besoknya. Oke. Besoknya hari Seninnya langsung kita bikin paspor. Terus ternyata kita kalau ngambil hadiah itu nggak boleh diwakilkan. Ngambil hadiah itu harus sendiri. pakai kostum lagi, naik ke atas panggung lagi, buat dikasih hadiah. Cuman nggak bisa diwakilkan. Dulu nggak bisa datang kebetulan, dan memang nggak bisa sama sekali. Minta diwakilkan juga nggak bisa, dan hadiahnya itu dianguskan. Iya, udah terlanjur bikin paspor kan? Ya udahlah, ikhlasin aja. Terus akhirnya sama si Widi ikut kelas, tapi masih kalah waktu itu. Kita iseng-iseng tuh kepikiran, ada ini nih, ada seleksi buat AFA. Coba yuk gitu. Ya udah kita coba aja, yang penting mah turun, menang kalah belakangan, si Widi bilang gitu. Kita turun, nggak nyangka-nyangka ternyata lolos seleksi buat ke Singapura. Dulu seleksinya nggak terbuka. Dulu seleksinya tuh tertutup gitu di Blok M, nggak yang dibikin event, nggak. Terus ternyata lolos seleksi, berangkat ke Singapura. Dan ini ternyata balasannya berarti paspornya kepake. pakai bener. Iya, bener. Iya, iya, Kamu iya. basir ya. Iya, bazir. Ini ternyata balasannya. Jadi dari situ mulai kepikiran tuh kalau emang ada gagal, ada sesuatu yang kita itu nggak berhasil lah dalam rencana, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada itu gitu. Ternyata yang lebih besarnya itu berangkat ke AFA, dan di AFA pun dapat juara 3 gitu. Oke. Itu hikmahnya ya. Iya. Iya enggak? Harus disyukuri ya apa Disyukuri, betul. disyukuri sama dipasrahkan hasilnya. Ya udahlah, belum rezeki. Iya. Iya, gitu aja. Benar. Tapi keren loh. Keren Singapura juara 3. Juara 3 Singapura lagi cuy. Kan nih. Langsung rate-nya naik gitu. Belum dipanggil juri, waktu itu belum dipanggil juri. Belum. Terus pertama kali dibuat ngejuri gitu itu kapan? Iya, di sini 2014 kalau nggak salah. 2014. Pertama kali itu dipanggil buat juri. Tapi lupa di event mana, cuman waktu itu dipanggil juri. Masih murah berarti dulu ya. Apa? Masih murah ya. Ngomong-ngomong nih tentang soal red. Pernah gak sih Bang bayar kayak 2M? Makasih Mas. 2M mah belum pernah ya. Kalau saya berharap sih pernah ya. Amin. 2M beneran deh. Iya, 2M Juri ya, tolong ya. beneran. Iya. Kalau makasih Mas belum pernah. Enggak pernah. Kalau nasi kotak doang? Enggak. Enggak. Pasti ada rednya ya berarti.
Udah internasional, Kalau bisa. ya beda lah ya. Aduh, Beda. aku sih tidak membandingkan. Aku sih tidak membandingkan. Ya berarti emang benar-benar menghargai lah gitu ya. Iya. Nah, yang jadi motivasinya Bang Rian kayak untuk bertahan di cosplay itu apa sih Bang? Kirain bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu udah pasti ya teman-teman. Iya. Untuk apa saya hidup? Apa ya yang bertahan itu mungkin passionnya ya. Passionnya karena memang passionnya di dunia kreatif ya, bisa dibilang dunia kreatif, dan juga di sini tuh juga bisa dijadikan potensi untuk bisnis juga. Jadi apa ya, bisa dibilang tuh masih sesuai path yang dicita-citakan dari dari kecil. Jadi apapun itu peluangnya akan saya ambil. Selama itu memang buat mencapai cita-cita. Pertama di situ, yang kedua tujuan buat ke dunia perfilman ini masih agak panjang. Gitu. Jadi berharapnya itu benar-benar bisa sampai dipakai kostumnya itu di dunia perfilman yang lebih lagi gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Kan terbaik. selain kemarin Bardion juga sempat di yang iklan MLBB gak sih? Iya, di Mobile Legend M4. Mobile Legend M4 tuh itu pakai yang bikin yang Batrix. kostumnya Batrix. Batrix. Iya, bikin Batrix. Baru tau ya? Baru tahu. Ini ya pelakunya guys. Ini pelakunya. tersangka. Iya, jadi kalau ada PH-PH nih yang mau bikin kostum buat film, langsung aja kontak. Bang Rian. Promosi keren. Iya. Nah, jangan lupa juga Diselipin di sini ya. Diselipin. masih ada nih, layar masih kosong. Iya. Ya kan? Kalau Meja ada- juga siapa sekalian tahu nanti nih. ada logonya. ada logonya. Bisa Siapa diganti tahu. nih gampang. Bisa diganti ya. Ada di sini Buat juga kan teman-teman yang apa mau kayak ini mah ya. masuk gitu ya, brand-brand apa gitu. Biar gajinya naik. Aduh. Ngomong-ngomong nih Bang Rian, nih sebelum ini kan nih banyak banget ya sekarang teman-teman yang baru terjun di cosplay dan terjun di dunia kompetisi. Entah itu competition, cosplay competition ataupun coswalk ya. Nah, itu kan masih banyak banget teman-teman yang mungkin belum bisa membedakan. Kayak apa sih bedanya cosplay competition sama coswalk? Nah, itu tuh bedanya apa sih? Bedanya banyak sih ya coswalk sama cosplay competition. Cosplay competition itu kalau dari segi waktu aja udah jelas beda. Biasanya kan 1,5 menit atau 1 menit atau sampai 3 menit juga ada. Dan itu menampilkan dari karakternya sendiri, kostumnya sendiri, juga apa ya, kreativitas di atas panggungnya juga, faktor wow-nya dan lain-lain itu dinilai. Tapi kalau untuk coswalk itu tuh nggak sama dalam artian kita memang menampilkan karakter kita, tapi tidak perlu dengan lama-lama. Gitu. Misalkan naik ke atas panggung itu cuman butuh waktu kayak sekitar 15 detik lah buat menampilkan secara singkat karakter yang kita bawa gitu, gimmick karakter yang kita bawa. Itu aja cukup gitu. Nggak perlu yang kita harus bawa properti gede-gede. Nanti kan kasihan sama penyelenggara pertama, kasihan sama peserta yang sebelum kitanya. Nanti kita nungguinnya kelamain, iya. Terus nanti jadinya ngaret eventnya gitu. Karena kan waktu untuk coswalk itu kan dari berapa puluh orang, per orangnya kan paling cuma dapat 15 detik, 30 paling maksimal gitu. Jadi dimanfaatinya waktu itu tuh untuk menampilkan secara singkat untuk apa ya, menampilkan karakternya sendiri dan menampilkan kostumnya secara jelas ke peserta, ke juri dan ke audiens. Itu aja sih cukup. Nanti penilaiannya juri udah pasti bisa gitu. Itu jadi kayak coswalk tuh kayak fashion show mungkin ya. Iya, kurang lebih ya. Tapi kita dengan karakter. Dengan karakter. Jadi menampilkan gimmick-gimmick karakternya. Gitu tuh teman-teman ya. Ini pelajaran juga buat teman-teman ya yang nonton nanti kan, ini ada penjelasan singkatnya bedanya cosplay competition dan coswalk. Kalau misalkan pengen tahu lebih jelas lagi bisa ditanya-tanya langsung nanti ya, dan ataupun komen nanti di bawah. Ayo, ayo. Pinter udah pinter ya. Ya udah pinter. Nanti besok naik gaji. Naik gaji nih. Nah, kalau pinter ya ampun, aku senang mama, aku bangga. Nah, kalau bedanya competition yang ada di sini
Entah di Lokal, Indonesia ya. di lokal sama di internasional tuh apa sih bedanya? Ada perbedaan yang signifikan gak sih Bang? Tergantung internasional itu lokal di luar negeri atau internasional secara Keseluruhan. Internasional. kalau internasional kan antar negara diambil di situ. Kayak model WCS. Iya. Ya. World Biasanya Cosplay Summit. kalau internasional tuh biasanya pesertanya itu lebih dari satu. Jadi maksudnya itu satu tim tim. itu Berdua. ada dua. Ah, Contohnya oke. kayak WCS kan di WCS itu harus berdua gitu di atas panggung dan itu performnya itu 2 menit setengah. 2 menit setengah. Iya. Lama juga ya. Lumayan. Itu kalau orang sih bilangnya lama banget ya. Tapi kalau untuk peserta itu bingung nih Singkat ngaturnya banget. gimana nih. Gitu. Iya 2 menit setengah dan kita sama menampilkan koreo kita, kekreatifan kita, kostum kita di atas panggung gimana itu kita bisa menampilkan storyline yang menarik dalam waktu yang singkat. Oh, dari konsepnya segala macam berarti Iya, ya. Dari betul. mulai masuk sampai ending Sampai endingnya gimana caranya gitu. semenarik mungkin gitu. Semenarik Wah. mungkin dan sampai orang tuh paham maksudnya apa di atas panggung. Itu Iya. pusing banget sih. Gitu. Tuh, Harus di konsep iya. itu. Nah, ini kan menarik kan ya. Gimana ceritanya bisa menang juara 1 World Cosplay Summit 2016 dulu sama Kak Freya ya? Iya dulu sama si Freya. Dulu awalnya itu tuh di 2015 ikut sama Echo. Cuman kita belum beruntung, Belum lolos. dan kita gagal di situ karena properti memang jujurnya kegedean banget sih. Oke. Iya, dan kita nge-break rules. Oh. Rulesnya kan peraturannya nggak boleh lebih dari sekian. Berat Oke. nggak boleh lebih dari sekian. Ya. Kita jujurnya itu hajar aja deh. Kita punya konsep, jalanin. Gitu kan. Bandel ya. Bandel. Masih itu nggak bandel. boleh. Nggak boleh. Gitu. Dan ternyata kita nggak menang di situ. Masih penasaran di 2016. Oke, kalau memang karena props, kita akan bikin propsnya itu tidak terlihat sama orang. Oke. Nah, kecil ataupun tidak terlihat sama sekali sama orang. Nah, akhirnya dulu cari partner, akhirnya ketemu sama Freya. Mau nggak ikut di WCS? Dia mau. Konsepnya begini. Ya udah, ayo gas. Ya udah, kita bagi tugas kerjanya. Wah, enak sama Freya tuh. Terus udah selesai, nggak berharap menang juara 1 buat berangkat ke WCS ya. Di ICGP ini kan namanya ICGP. ICGP. Nah, terus ternyata kita lolos ke Jepang. Oke. Nah, dan akhirnya kita berangkat ke sana. Di sana pun kita tidak berharap apa-apa. Juara 3 aja itu nggak berharap. Maksudnya berharap sih berharap, tapi lebih ke arah yang penting kita maksimal aja. Iya. Dan ternyata alhamdulillahnya itu kita bisa juara 1 Indonesia yang pertama kali. Itu pertama kali. Tuh aku nonton. Itu nobar waktu itu. Asli nobar kayak apa ini? Wah, gila, itu langsung heboh itu kan pas pengumuman tuh. Pertama kali ini. Pertama kali juara Indonesia. Juara 1 Indonesia. Indonesia di ini. Selain Di sebelum-sebelumnya WCS. ada juga ya. Cuman Sebelumnya juara 2, juara 3 3 gitu. Juara pertama itu berarti Pertama kali Bang Rian. juara 1 Bang Rian sama Kak Freya. Iya, di situ. Itu keren banget sih. Bahkan dulu kan di Enichisa ya dulu ya. Di Enichisa ya. Pas ICGP-nya. Itu pas waktu penyisihannya, wah itu kalau nonton tuh ramenya teriak, wah gokil. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa ada di YouTube YouTube ya banyak yang ada WCS 2016 tim Indonesia. Tim Indonesia ada. Itu jadi apa itu waktu Jadi di Kane dari Trinity Blood. Trinity Blood. Sebetulnya aku nggak Game ya? Bukan dari anime. Anime. Anime jadul gitu. aku Itu nggak tahu anime kesukaannya Freya. Oh. Oke. Aku nggak tahu ya. Apa badannya Kak Freya belah gitu. Oh iya. Iya. Jadi kita di situ tuh konsepnya itu mencampurkan seni sulap. Seni sulap sama seni panggung. Sama seni perfilman karena kita pakai suaranya, soundnya itu teknik-teknik yang dipakai itu benar-benar yang dipakai buat perfilman kayak ngasih momen dia saat ada horor-horornya segala macam itu kan di perfilman kan sedetail itu kita bikin konsepnya di situ. Video background pun kita bikin serealistis mungkin sampai ada bom dan apa itu pecah juga di belakang gitu. Itu dubbing sendiri dulu. Dubbing sendiri wajib.
nggak boleh pakai. Wajib. Iya, nggak boleh pakai suara asli dari anime. Itu peraturannya. Jadi nggak boleh kayak official dari animenya, Nggak boleh. background semua. Nggak boleh. Nggak ada yang Bener-bener bikin sendiri bikin tuh. sendiri. Itu udah next level sih. Gokil sih. Berikanlah hamba Amin. kelebihan ya kan untuk membuat seperti itu. Amin. Itu Lebih yang udah seperti next level men. sih. Itu gokil sih. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang tahun ini ada kan ya ICGP ya? Ada. Ada kan? Tahun ini ada juga ICGP. Mungkin teman-teman yang mau coba ICGP ya kan, itu ada tips sedikit dari Bang Rian tadi ya. Wajib sendiri guys. Betul. Kostum juga sendiri ya. Kostum sendiri. Nggak boleh dibikinin Gak boleh orang. beginin orang. Kalian Oke. bisa bohong, tapi juri tidak bisa dibohongi. Oh. Oke, gak boleh komis itu gak boleh berarti? Nggak boleh, harus bikin sendiri. Gitu. Oke. Jadi aku belum bisa ke situ karena aku masih. Kamu mah kebanyakan job. Amin, Sabtu amin. Minggu ke MC wae. MC lagi papan atas Iya, dia nih. lagi naik daun. Amin, nih, ya lagi Allah, naik daun. amin, ya. Yang mau ngundang Jangan. MC bisa lah. Makanya jangan main di atas pohon, jadi naik daun. Iya lagi ya. Iya lagi. Ngomong-ngomong, kalau momen yang paling berkesan di selama cosplay dari 2019 sampai sekarang, momen apa sih? Momen di WCS sih 2016 itu paling berkesan. Jepang di situ. buat tadi ya. Pas lagi di Jepangnya itu benar-benar gak nyangka banget bisa punya teman-teman internasional dari berbagai macam negara di situ, dan ngebuka pikiran banget. Ngebuka pikiran baru banget, cara bikin kostum yang dari negara lain kan punya Beda-beda ya? teknik yang lain-lain tuh. Kita jadi bisa lihat. Terus juga punya kenalan yang memang orangnya friendly semua gitu. Itu tuh benar-benar berkesan banget di sana. Makanya ikut ICGP biar bisa ke WCS. Jepang, biar sana bisa kenalan sama teman-teman luar negeri. Ya, tapi nggak wajib bahasa Inggris kan? Nggak wajib bisa bahasa Inggris kan? Nggak wajib, tapi kalau bisa ya harus bisa bahasa Ya, Inggris. seenggaknya basic lah ya. Kalau bisa kan mempermudah Iya, pasti. iya. Biar bisa membuka Ngobrol. link baru, Iya. bisa ngobrol sama orang-orang sana. Belajar bahasa Inggris aku kan. Oh, Aku iya. pokoknya kan belajar bahasa Inggris aku gitu kan. Iya. Boleh nanti besok belajar ya. Di Jepang, aduh pengen ke Jepang. Pengen ya. Tapi kalau tantangan sendiri di cosplay itu ya, tantangan terbesarnya apa sih Bang? Tantangan terbesarnya kita harus bisa improve lebih lagi setiap tahunnya, setiap bulannya, iya. Karena semakin kesini itu semakin kreatif orang-orang, Ya sih. gitu. benar, Dan benar, semakin banyak orang-orang itu yang bahkan di luar negeri itu kostumnya itu bagus-bagus banget, udah layak buat di perfilman gitu. Oke. Nah, jadi kita setiap tahun tuh harus bikin gebrakan di mana itu. Tahun ini kita bikin kostum yang orang gak nyangka bisa bikin kostumnya gitu. Tantangannya di situ. Dan juga sekarang itu tantangannya itu sosial media. Oh iya benar. Ya, sosial media. Walau bagaimanapun juga kita harus pentingin juga sosial media karena kan kita bergelut di sini. Dan zamannya sekarang ini zaman sosial media, TikTok, Reels, Instagram, kita harus bisa ikutin perkembangan zaman ini walaupun udah tua dan udah gaptek ya, tapi tetap kita harus belajar. Berusaha ya. Bang Rian mau nanya dong. Tips buat menang koskom gitu apa sih? Tipsnya sebenarnya tadi udah dikasih tahu di Yang tadi. yang di tahun 2011 itu tuh. Kalau memang kalah, kalau memang nggak menang, itu bukan berarti kalah. Oke. Selama kita belum stop di dunia itu, berarti kita belum kalah. Gitu. Jadi keep moving forward. Keep moving forward. Jadi tetap ya kalau misalkan udah Tetap kalah maju ke depan. berkali-kali ya lanjut aja Lanjut gitu aja ya. Jangan- Kalah menang kan namanya lomba wajar. Biasa sih ya, udah Iya. wajar ya. Nah, Ya konsisten lah ya. Harus konsisten. Harus terus. Terus kalau misalkan kayak mungkin konsepnya gitu. kalau untuk buat konsep sih ya yang harus diperhatikan itu, kalau saya pribadi ya, pertama kali itu kalau mau bikin lomba, yang dipikirin tuh jangan kita mau turunin karakter apa ya. Jadi kita yang dipikirin tuh yang pertama, kita mau turunin konsepnya kayak gimana ya. Konsep Oh, ya. konsepnya dulu yang dipikirin ya. Contohnya di 2016 dulu punya konsep nih, pengen di atas panggung bisa terbang. Iya. Pengen di atas panggung bisa ngebelah orang nih, gara-gara suka sama seni
sulap. Dan disulap kan ada tuh di atas panggung badannya kebelah, bikin orang shock, kaget. Pengen nih gimana caranya di atas panggung itu orang nggak nyangka badan bisa kebelah dan propsnya nggak kelihatan dan bisa jalan-jalan. Iya. Karena kan kalau biasanya kan kalau itu kan terbatas geraknya. Gimana caranya nih? Nah, udah nemu konsepnya itu, baru cari karakter yang sesuai dengan konsepnya. Gitu. Jangan sampai kita milih karakter dulu. Oh, pengen bikin kostum ini, tapi terbatas. Oh iya paham. Ibaratnya kita jadi ada di dalam kotak. Iya. Jadi kita bener. mikirnya cuman ngelihat karakter itu, Bisanya ceritanya apa, gimana, ya. bisanya oh ada dia bisa ngelakuin ini. Berarti kita bikin propsnya seperti ini. Jadi terbatas sampai situ aja. Tapi kalau kita bikin konsep dulu, ibaratnya itu kita lagi di luar kotak. Bisa ngambil yang mana-mana aja. Dari situ baru kita bisa tentuin karakter mana yang cocok buat konsep itu. Gitu. Triknya sih di situ. Sama di sound. Sound itu bisa dibilang itu penunjang yang benar-benar krusial banget. Walaupun gerakannya bagus, konsepnya bagus, kalau soundnya hancur, udah susah buat menang. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk nyusun sound sendiri, biasanya itu nggak yang kita langsung di depan PC ngebayangin, masukin efek-efek, selesai, nggak. Jadi biasanya itu setelah konsep selesai, kita bikin props, kita bikin gerakan. Bikin props itu sambil kita bikin koreo ya. Jadi jangan propsnya dulu selesai terus bikin koreo. Kita bikin koreonya dulu. Bikin koreo sambil bikin props. Jadi ntar kita propsnya bisa menyesuaikan gerakan kita gitu, kebayang. Nanti kalau udah selesai bikin gerakan, udah selesai bikin koreo, direkam. Dan kita udah tentuin bikin storyboard dulu ya sebelumnya, storyboard dulu. Bikin storyboard sih. 2 menit setengah mau ada apaan aja. Di 30 detik pertama, di 30 detik kedua, misalkan di 1 menit selanjutnya, itu harus dibikin, ditulis. Jangan males nulis. Kalau dipikir kan lama-lama kan lupa. Iya, lupa. Nah, kalau ditulis kita udah tahu nih. Iya, 30 menit pertama buat adegan ini. Jadi kita bisa rinciin. Ya udah kita bikin koreo dibuat 30 menit pertama. Nanti direkam. Oh, ternyata nih lebih dari 30 menit. Ya udah kita cut dulu gerakannya. Gitu. Baru kita masukin, kita video, baru kita masukin ke produksi untuk sound. Baru masukin efek-efeknya, baru masukin background soundnya. Gitu biasanya. Storyboard dulu ya. Storyboard dulu itu penting. Ini aku membayangkan saja, guys. Ya jangan. Iya berarti gitu ya. Ini ilmu banget ya teman-teman. Iya, ini ilmu sih. Gila, ini ilmu yang sangat penting banget buat teman-teman yang mau ikut cosplay competition. Iya, betul. Ilmu mahal. Mahal ini. Coba kalau misalkan Bang Rian ngadain seminar tuh. Iya, workshop gitu. Workshop kan 500.000 satu orang ya. Tapi pernah gak sih bikin workshop gitu? Pernah dulu. Pernah itu bikin workshop tuh di Perancis. Itu rame banget yang datang. Workshopnya udah bonjol. Udah bukan selamat pagi. Itu rame banget apa yang datang, Dar? Bukan, iya. Rame banget. Bukan punten lagi ya, bukan permisi. Gitu. Permisi enggak, bonjol. Udah bunyinya croissant. Suaranya Di Prancis. Iya, di waktu itu ada event terbesar di sana. Bisa dibilang di Eropa sih, terbesar di Eropa. Namanya Japan Expo. Iya, kebetulan alhamdulillahnya dapat kepercayaan untuk diundang ke sana jadi juri dan juga disuruh untuk bikin workshop di sana. Dan kebetulan tuh bikin workshop di sana itu workshop untuk cara perform. Perform. Jadi kita detailin tuh, kita bikin screen presentasinya. Kayak tadi. Kayak di breakdown gitu ya. Dikasih tahu cara-caranya. Itu banyak banget yang benar-benar tertarik. Iya, gimana cara perform. Gitu. Kalau di sini juga pasti rame sih. Pasti rame karena jujurnya cosplayer baru sekarang itu udah keren-keren banget. Keren banget ya. Apalagi anak-anak kecil sekarang itu udah pinter-pinter dan bagus-bagus banget. Benar setuju. Nah, tanggapan kalian sendiri gimana? Kayak ngelihat perkembangan cosplay sekarang nih. Cosplay sekarang khususnya di Indonesia itu salut sih. Karena yang tadinya itu di zaman masa pandemi yang orang nggak bisa turun perform, nggak ada bayangan orang mau perform seperti apa, dan itu zamannya TikTok lagi menjamur. Benar, setuju. Dan nggak tahu cosplay itu yang untuk orang-orang baru, cosplayer baru
itu nggak tahu ada performance di atas panggung. Iya. Dan nggak lama dari selesai pandemi, anak-anak baru ini tuh ngerti namanya itu perform kok di atas panggung. Dan mereka tuh bikin konsep tuh fresh semua. Dan di atas panggung itu bagus-bagus gerakannya. Bahkan anak-anak kecil aja tuh juga ikutan. Bahkan waktu itu pernah ngejurin dapat juara 1. Itu keren banget, bener-bener. Anak kecil. Iya. Wow. Kan kamu yang jadi MC-nya. Oh yang kemarin ya, yang kemarin ya. Yang kemarin tuh ya itu gokil sih. Yang di post di story itu bukan? Iya. Keren sih. Waktu itu waktu itu. Kirain ada yang lain gitu. Enggak. Yang kemarin itu. Kemarin dan banyak juga dari beberapa daerah itu juga mereka udah kreatif di atas panggung. Jadi bisa dibilang itu untuk perkembangan cosplay di Indonesia itu udah lumayan cukup pesat. Terlebih lagi udah diakuin di dunia kreatif ya. Contohnya di perusahaan game aja mereka pakai cosplay. Mobile Legends aja pakai cosplay. Beberapa iklan juga kadang pakai cosplay. Di artis-artis juga mereka pada pakai cosplay. Jadi perkembangannya benar-benar melesat banget di Indonesia. Semenjak Kenceng pandemi ya? sih itu ya. Iya, semenjak pandemi juga. Kenceng banget. Itu jadi pandemi itu ada hikmahnya juga. Benar ya. Iya bener. Party aja sekarang temanya Cosplay. Cosplay. Iya benar. bikin apa acara nyanyi-nyanyi karaokean cosplay. Cosplay, bikin podcast temanya cosplay. Iya, Contohnya di sini. Jangan lupa nonton terus. Iya. Acara. Iya, jangan lupa nonton ya. Terima kasih. Dapat bonus nanti. Oke. Masuk ya. Masuk. Nice. Ngomong-ngomong kalau misalkan cosplay paling favoritnya Bang Ren apa sih? Dragon Ball. Dragon Ball. Yang pertama banget Dragon Ball gara-gara itu dulu waktu baru pertama kali cosplay itu memang paling seneng itu Dragon Ball Goku Super Saiyan 4. Oh, yang merah. Iya, itu paling seneng banget dari kecil tuh nonton tuh Dragon Ball GT itu paling seneng tuh Super Saiyan 4. Cuman nggak tahu caranya gimana. Terus yang kedua itu Kamen Rider Faiz. Lihat belum Kamen Rider Faiz ya Bang Rian? Itu kece banget. Itu masih Dragon prototype Ball-nya lagi tuh. Lagi diselesain lagi sekarang. Oh, lagi di upgrade. Yang itu Dragon paling Ball, seneng. Yang Dragon Ball itu yang kemarin di Magic Monaco ya? Magic Monaco dan sama di Saudi Arabia kemarin. Iya, yang Saudi. Aku lihat yang iya yang Super Saiyan 4 kan? Iya. Super Yang Saiyan 4. sama- rambutnya gede. Iya rambutnya gede. Iya. Yang Magic Monaco itu sendiri ya? Sendiri. Oh iya, di internasional juga ada Ada juga. solo competition. Competition. Iya, kalau biasanya itu di Eropa yang banyak Eropa. kayak gitu. Solo competition. Ada juga di Amerika juga ada. Di BlizzCon tuh ada. Itu solo competition juga, cuman kalau di BlizzCon setahu saya itu dia nggak perform. Sejenis kayak Coswalk. Oke, Oh. kayak yang Blizzard kemarin mungkin ya? Iya, kayak Blizzard gitu. Iya. Kayak gitu. Yang Warcraft ya. Oke. Iya. Nah, tapi keren banget ya. Keren udah. Apalagi yang kemarin yang di Arab tuh, uset konsepnya itu loh, itu tuh. Aku nggak nonton. Ya, itu keren banget ya teman-teman. Kalau misalkan kepo, itu ada juga di YouTube. Videonya. Itu keren banget karena konsepnya abis tuh. dicek ah. Konsepnya Pengen tuh nonton. kayak bola semangat ya Bang ya. Bola Iya. semangat tapi pakai flash HP. Jadi ngajakin penonton. Itu konsepnya kayak gitu, gila kan? Jadi satu penonton itu jadi itu sebenarnya pakai teknik sulap juga. Menghipnotis Menghipnotis di ya. awal. Jadi biar orang-orang tuh udah standby buat flash, tiba-tiba langsung naikin flash di atas. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Ya kan? Gimana Aku juga nggak tahu. tuh. Gimana caranya? Gimana cara gitu? Jadi dari awal itu udah di mindset, dari awal perform itu udah di mindset. Nantinya si peserta si audiens itu udah menyiapkan flash Oke. tanpa kita suruh. Gitu. Pas nanti udah waktunya, kan perform cuma 2 menit setengah. Kalau seandainya kita nggak bikin konsep seperti itu, orang akan repot dong buka Iya, handphone bener. lagi nyari handphone. Nah itu kita mindset mereka udah siapin handphone di tangan dan flash udah mau nyala. Jadi pas begitu udah waktu timenya, minta bantuan untuk bola semangat, mereka langsung naikin ke atas semua. Keren banget sumpah. Itu dipikirin sampai sedetail itu gimana caranya orang pada naik Kita nggak kepikiran ya. gitu. Kita nggak kepikiran ya kan.
Makanya itu jadi juara 1 juga di OCS Arab itu gokil banget. Pantas juara 1 ya. Iya makanya ini bukan kali-kali kita Alhamdulillah. ngundang ini cosplayer internasional. Mahal nih. Mahal. Jadi wajar kalau Red dia mahal wajar Iya, ya kan. wajar. Rednya Bang Rian mahal wajar. Iya, wajar. Ini, Soalnya kan. Soalnya kan udah mainannya udah bukan Pulau Jawa Bukan, lagi. bukannya Bodetabek kan. Bukan Jabodetabek. Aduh keren banget. Nah, nih minta tipsnya dong Bang kalau misalkan buat teman-teman yang mau mulai cosplay, mau mulai kompetisi, mau mulai bikin armor sendiri kayak gitu. Kalau tipsnya sih sebenarnya sih langsung coba aja. Langsung coba aja. Nggak usah takut. Maksudnya nggak usah takut. Aduh jelek nanti. Aduh nanti gagal, nanti malu-maluin. Cosplayer ya harus bisa malu-maluin. Benar sih. Gak usah malu. Gak usah malu ya. Kalian cosplay di depan orang di mall, itu aja udah harus mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Iya sih, itu bener, iya bener, sih. Jadi nggak ada alasan untuk malu. Iya, Jadi iya. coba aja. Coba aja ya. Nah, kalaupun emang hasilnya kurang bagus ya wajar baru pertama kali bikin. Wajar. Gitu. Bener. Ya, itu. Setuju. Bener sih. Teman-teman ya, jadi Lu cosplay ke mall itu udah malu Iya. kan sih? Iya. Jadi harus pede Iya, gitu. pede. bener. Kuncinya harus percaya diri semuanya. Bener. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Gas mau dulu. bagus mau enggak ya belakangan. Belakangan. Yang penting udah mencoba. Bener gak Bang? Betul. Yo, itu. Ayo Bang, cosplay. Ini belum pernah cosplay nih Bang, Bang. Ayo bikin Majin Buu, Pak. Wah, berat gini loh. Langsung majin Bu. Aduh. Coba aja Bang. Nanti Aku deh. udah cosplay kan ini Usop. Aku udah cosplay Jessica Oh Maru. iya benar ya. Ya dah. Tapi udah baru 1. Iya. Nanti harus Kan itu ada kostum Yor. Ya masa gak jadi Yor? Terakhir Bang, harapan untuk dunia cosplay ke depannya. Harapannya sih semoga makin banyak cosplayer yang mau ikut kompetisi. Amin. Terutama untuk kompetisi ke luar ya, nggak cuman di lokalan aja. Juga harapannya itu banyak anak-anak baru yang mau ikutan cosplay juga, tapi dengan serius gitu, dengan ke arah yang memang ikut lomba dan mencari prestasi di situ. Dan harapan lainnya juga tuh untuk anak-anak lama, anak cosplay lama, harapannya juga semoga bisa lebih banyak berkembang lagi dan bisa menemukan hal-hal baru biar nggak ketinggalan sama Yang cosplayer yang baru. Karena yang baru ini anak-anaknya canggih-canggih banget. Canggih. Iya. Bener. Bener. Asli. Kalau kalian suka. Salut. Konsep fresh segala macam, Iya. kostum udah pada bagus ya Bang ya. Betul. Udah gokil dah pokoknya mas sekarang keren-keren ya. Harus memperbarui terus Betul. ya. Betul. Jadi yang lama-lama nih yang udah jago-jago jangan berpikir saya sudah senior. Iya benar Gitu. benar. Karena anak baru itu kadang otaknya lebih fresh dan kadang Iya, bisa iya, lebih tapi bagus iya. daripada kita. Jadi kita harus bisa update terus. Iya, Update terus kreasi-kreasi kita yang baru. Jangan sampai Anda dikalahkan oleh yang baru, malu. Bener gak Bang? Iya ya, apalagi kalau udah suruh lomba menang. Kalau ada yang baru turun. Jadi kalah. semangat terus. Jadi Intinya sih harapannya sih untuk cosplayer harus semangat. semangat ya. Keep moving forward. Keep moving forward itu Coach kesukaannya. Coach kesukaannya Bang Rian tuh. kayaknya. Keep moving Percaya atau enggak itu dari dulu waktu SMA. Di saat lagi ngedown, lagi ngedrop. Dulu gara-gara nonton film animasi kartun apa sih, lupa namanya tuh. Meet Robinson. Yes. Gara-gara itu ngelihat di situ Soalnya kebayang keep Iya. moving forward terus dia ngomongnya. ada kata-kata keep moving forward di saat lagi ngedrop. Keep moving forward. Oh. Oke juga nih. Oh iya, berangkat terus langsung. Iya. Dari situ Bagus. mencoba berpikir positif terus di saat lagi ngedrop. Keep moving forward selama belum mati. Bener sih itu. Keren. Bener sih itu. Keren. Oke, terima kasih Bang Rian Ya, untuk terima kasih ngobrol-ngobrolnya sama-sama. ya. Sudah menyempatkan waktunya Iya. untuk Terima main. kasih juga Ya, udah walaupun tadi diundang. nyasar. Dia nyasar jauh banget lagi ke pentalnya. Emang Sherlocknya ya. Iya maaf. Ini maaf salah saya Dan ini. terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya Bang Rian ya. Iya. Siap. Ilmu yang sangat mahal. Ya, Tapi ilmu daging semua itu. iya benar, dagingnya A5 lagi. Betul. Thank you banget ya. Jangan lupa juga di follow Bang Yes. Rian, jangan lupa juga di follow Bang Patrick, jangan lupa follow aku. Yang pasti jangan lupa follow acara ya Ya. di Subrek juga channel YouTube-nya, semua sosial media di follow, Iya. Instagram, TikTok
X ada nggak sih kita? X ada tapi ya? nantilah. Ya. Pokoknya yang aktif aja, yang aktifnya Instagram, TikTok sama YouTube ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Di share, di komen juga teman-teman. Subrek. Ya. Bang Rian, sebelum kita beres, kita ada salam khas. Salam khas kita. Jaya. Bukan. Bukan. Sudah bapak-bapak sampai shock. Sampai shock. Sudah bapak-bapak sekali ya. Acara Jaya. Ya, mau sungguh sukses. anak muda. Udah pakai jas nih. Oh, yang pas ya. Udah pas. Yang mau sukses, kita bisa pergi ke Perancis. Kita bisa pergi ke mana-mana dengan ikut acara. Ini fun fact ya teman-teman ya. Fun fact teman-teman ya. Bang Rian tuh aslinya seperti ini. Hai fun, orangnya baik banget, humble banget. Chill, orangnya chill. Parah ya. Kalau Santai, ngejuri santuy. aja dia gitu. Iya. Aslinya baik kok. Itu gimmick doang. Gimmick. Aslinya baik banget Aslinya Bang Rian tuh ya, humble. Oke. Kita ada salam khas ya. Apa tuh? Ada namanya salam BMC. Ya. Oke. Bangga menjadi cosplayer. Ada Gimana? Ada gerakannya juga. Ayo, Silakan. briefing dulu dong. Tadi kok nggak di briefing sih? Oh iya ini mau di briefing. Ini mau di briefing. Sabar sekarang ya. Sabar. Tadi abangnya lagi make up sih. Oke. Briefing. Jadi gerakannya Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke. Yuk. Kita bareng ya. Yuk, Sok itu. 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu tadi Rian CYD ya, diambil positif-positifnya. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, komen. Betul. Di-share nanti sosial medianya Bang Rian ada di deskripsi. Sosial media kita juga tolong di-follow ya. Oke. Acara juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih banyak. Bye-bye.